terkait dengan kesaksian Prof. Edi di MK, ya. Mohon kembali lagi diluruskan ya, kalau misalnya ada yang salah, gitu. Ramai dianggap bahwa kesaksian Prof. Edi sebagai seorang ahli di MK itu menguntungkan, katakanlah hasil pemilu yang ditetapkan oleh KPU. Sementara rame juga orang-orang banyak yang bilang bahwa Prof. Edi ini pendukung Ganjar Mahfud. Nah, ini bagaimana ini? Apakah kehadiran Prof. Edi itu adalah apa ya? Padahal kan dukung Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud ini kan yang menggugat. Kok Prof. Edi justru mendukung hasil putusan KPU yang memenangkan paslon nomor 2? Begini, Hmm. dalam keterangan ahli pada tanggal 4 April kemarin, saya menjelaskan 4 hal. Yang pertama adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ketika saya menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi, saya kembali mengingatkan kembali Majelis Mahkamah Konstitusi. Ya. Karena itu kalau perhatikan, kan bisa diputar tuh, dilihat di YouTube, di videonya itu. Kan saya katakan bahwa separuh dari majelis hakim yang hari ini menyidangkan sengketa Pilpres 2024, beliau-beliau juga menyidangkan sengketa Pilpres tahun 2019. Separuhnya ya? Separuh. 4 atau 5 orang gitu berarti ya? Kalau Pak Anwar ikut berarti 5 orang. 5 orang, oke. Tapi karena Pak Anwar tidak ikut, hanya berempat. Profesor Arief Hidayat, Profesor Saldi Isra, Profesor Eni Nurmadingsi, dan Dr. Soehartoyo. Saya kan katakan, saya konsisten loh. Dari tahun 2019 sampai 2024, saya tidak bergeser pendapat saya bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk melakukan atau mengadili terkait di luar hasil perhitungan suara. Ya, jadi Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili proses. Ya. Hanya berwenang mengadili hasil. Ya. Oke, dan yang kita lihat belakangan, makanya ini mohon maaf nih, Prof. Edi kan adalah bagian dari sidang tersebut ya. Saya lihat sidangnya kayak bercandaan. Karena publik udah tahu bahwa Mahkamah Konstitusi itu nggak berwenang mengadili proses. Enggak juga. Jadi begini ya. Ini sekali lagi pandangan pribadi. Ya. Sidang 2019 dan sidang 2024 ini ada perbedaan-perbedaan. Nah, bagaimana tuh perbedaannya? Sidang 2024 ini tidak seheboh 2019. Tetapi secara pribadi, saya mengakui bahwa ketua dan wakil ketua MK, jadi Pak Soehartoyo dan Profesor Saldi, ini bisa menjaga marwah MK itu dengan mengatur ritme sidang. Oke. Berbeda dengan 2019. Kalau 2019 bagaimana? Itu kan seorang ahli diperiksa itu bisa berjam-jam. Berbeda. Kemarin itu jadi sidang betul-betul terlihat teratur. Dan harus diakui bahwa memang pimpinan sidang, dalam hal ini ketua MK, dan kadang-kadang itu dilimpahkan kepada wakil ketua MK atau kepada hakim anggota lainnya, betul-betul membatasi. Dan beliau netral, objektif. Jadi misalnya yang boleh mengajukan pertanyaan hanya 2 orang. Ya sudah, begitu ada interupsi mau bertanya, di stop, enggak. Sudah cukup 2. Dan betul-betul waktu itu dibatasi. Ini berbeda dengan 2019. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau mengatakan bahwa dari penggalian terhadap kebenaran di sidang Mahkamah Konstitusi pada tahun 2024 ini luar biasa. Jadi ada porsi yang sama dalam pengertian ahli atau saksi silahkan mau banyakkan ahli mau banyakkan saksi, tapi jumlah maksimal 19. Untuk semua, baik pemohon 1, pemohon 2 maupun termohon dan pihak terkait. Dan kita lihat
karena ada batasan yang jelas mengenai jumlah saksi, jumlah ahli, durasi memberikan keterangan, keterangan apa yang hendak diberikan, sehingga memang substansi perdebatan itu lebih clean dan clear terlihat oleh publik bila dibandingkan dengan tahun 2019. Okay. Lalu kemudian Mahkamah Konstitusi karena didalilkan oleh baik pemohon 1 maupun pemohon 2, misalnya terkait bansos. Jadi Mahkamah Konstitusi dengan objektif dan netral, oke. Mahkamah merasa berkepentingan untuk memanggil 4 menteri. Tetapi tidak memberikan kesempatan kepada pemohon 1, pemohon 2, termohon maupun pihak terkait untuk mengajukan pertanyaan. Artinya ini betul-betul adalah untuk kepentingan mahkamah dalam nanti menyusun pertimbangan-pertimbangan dalam rangka mengambil putusan pada tanggal 22 nanti. Oke. Jadi sebenarnya terkait dengan proses sendiri itu bukan menjadi sesuatu yang... Saya berpendapat demikian. Saya berpendapat demikian karena sederhana saja, di dalam Undang-Undang MK sebagai derivat dari pasal 24C itu dengan tegas mengatakan hanya sebatas perhitungan hasil suara. Kemudian kalau kita lihat saksi sehingga waktu itu pada penutupan ketika saya menjawab pertanyaan dari para pemohon maupun dari hakim Mahkamah Konstitusi, saya katakan begini, ini mumpung Undang-Undang MK sedang direvisi dan masuk prolegnas loh, artinya memang dalam tahun ini, ya sudah MK dikasih kewenangan untuk menyidangkan proses, termasuk proses atau segala pelanggaran yang tidak bisa diselesaikan atau dianggap penyelesaiannya tidak wajar. Jadi semacam appeal lah, semacam banding ke MK. Tapi kita bicara nanti, bukan bicara sekarang. Karena ya namanya hukum acara itu kan rigid, batas-batasnya. Oke. Tadi kan Prof. Edi sudah mengatakan ada 4 poin yang disampaikan di MK. Tadi yang pertama mengingatkan bahwa Majelis Konstitusi, Mahkamah Konstitusi lebih dari separuh mereka bersidang 2019. Dan saya tetap konsisten loh. Ya, betul. Jadi kekonsistenan saya itu bukan karena persoalan 01, 02, 03, bukan. Tetapi konsisten pendapat saya bahwa MK tidak bisa mengadili di luar perhitungan hasil suara. Artinya apapun yang Prof. Edi sampaikan di sidang MK kemarin, itu terlepas dari subjektivitas politik. Persis. Itu murni soal ekspertis Prof. Edi. Yang sudah dipelajari selama puluhan tahun lah, kurang lebih seperti itu. Nah, yang disampaikan kedua apa? Ketiga dan keempat. Yang kedua itu masalah keabsahan pasangan Prabowo Gibran. Gimana tuh? Menurut saya itu kan sengketa proses. I see. Sengketa proses. Jadi menurut pendapat saya kalau waktu itu keberatan dengan pasangan Prabowo Gibran, maka semestinya keputusan KPU itu digugat dong di PT UN. Tapi ini kan mereka tidak melakukan, berarti ya mereka melepaskan haknya. Jadi saya mau ngambil contoh begini ya. Kalau kita mendaftarkan diri untuk satu kontestasi, lalu kemudian pihak panitia menerima pendaftaran kita, maka asumsinya kita memenuhi persyaratan dong. Kira-kira seperti itu. Itu kan berarti kan proses. Jangan-jangan mereka menggugat. Sekarang kan mereka menggugat PT UN nih. Jangan-jangan mereka menggugat karena kalah aja kali ya. Saya nggak tahu juga. Terus yang ketiga itu tentunya mengenai pembuktian, dan yang keempat mengenai TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Itu kalau itu sih saya lebih banyak menyinggung dalil yang disampaikan oleh paslon 03. Tapi saya membaca detail ya, gugatan baik paslon 01 maupun paslon 03 yang logikanya runtut itu pada paslon 03 loh. Oh gitu ya?
Dia runtut sekali menyampaikan. I see. Dan Gugatan yang disampaikan ke majelis ya? ya, Ya. itu saya baca betul runtut sekali, apa namanya, membangun konstruksi hukumnya. Jadi pertama menyinggung soal ada mulai dari persoalan etika pada putusan nomor 90, kemudian ada TSM, kemudian soal nepotisme dan lain sebagainya, termasuk menyinggung juga soal beban pembuktian. Ya, sebagai suatu diskursus akademik menarik sebetulnya ya. Cuman ketika kita masuk ke dalam suatu persidangan, yang paling penting di dalam persidangan itu adalah pembuktian ya. Nah, pembuktian ini adalah poin ketiga. Poin ketiga yang di saya poin sampaikan. Ketiga itu apa yang Prof. Edi katakan, sampaikan di sidang? Ini juga sempat ditanyakan oleh Mas Todung Mulya Lubis maupun Mas Magdir Ismail. Masalahnya kan beliau-beliau ini mungkin tidak sempat membaca keterangan tertulis yang saya sampaikan. Jadi ada kesalahan pemahaman, seolah-olah saya menyamakan pembuktian di dalam sidang MK itu sama dengan pembuktian dalam hukum pidana. Padahal sebetulnya tidak. Jadi di dalam keterangan itu saya menyampaikan bahwa yang kita kenal di dalam sistem hukum Indonesia nih ada 3 dasar pembuktian. Itu sudah saya jelaskan. Lalu kemudian saya menyampaikan khusus untuk di Mahkamah Konstitusi ini, dia juga mencari kebenaran material, tetapi dalam bingkai kebenaran formil. Jadi kalau kita belajar pembuktian itu, ya seolah-olah kebenaran material itu ada pada hukum pidana. Kebenaran formil ada pada hukum perdata. Bagaimana dengan MK? MK ini boleh dikatakan kuasi pembuktian pidana atau bisa juga dikatakan ya kuasi pembuktian perdata. Jadi dia mencari kebenaran material tetapi di dalam bingkai kebenaran formil. Dan saya kira pertanyaan dari Ketua Mahkamah Konstitusi waktu itu Pak Soehartoyo itu yang sebagai suatu jalan tengah untuk meminta pendapat saya sebagai ahli. Nah, menurut ahli gimana? Di Mahkamah Konstitusi harus seperti apa? Sebetulnya sudah saya jelaskan di dalam makalah saya, dalam keterangan ahli saya, bahwa di dalam Mahkamah Konstitusi itu yang dicari adalah kebenaran material, tetapi dalam bingkai kebenaran formil. Maka pembuktiannya waktu itu adalah kuasi pidana maupun kuasi perdata. Waktu itu juga saya sampaikan menjawab pertanyaan Mas Todung maupun Mas Magdir, persoalannya ini kan nepotisme dianggap sebagai bagian dari TSM. Paslon 03 akui bahwa ada kekosongan hukum. Makanya meminta kepada Hakim MK untuk melakukan penemuan hukum. Pertanyaan paling mendasar, ini nepotisme ini apa? Barang apa nih? Apakah dia perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata, ataukah maladministrasi dalam hukum administrasi, ataukah kejahatan? Kalau dianggap dia kejahatan, terus kalau bukan hukum pidana yang dipakai hukum apa? Kira-kira seperti itu. Saya kira-kira seperti itulah penjelasannya. Tetapi sebagai suatu diskursus akademik, gugatan Paslon 03 itu disusun dengan konstruksi hukum yang cukup jelas saya kira. Dan bahwa memang ada kekosongan hukum di situ, ini adalah ruang buat kita untuk kemudian mendiskusikan gitu. Yang kosong ini harus diisi dengan apa? Kurang lebih seperti itu nggak sih? Ya, makanya pertanyaan mendasar saya, kekosongan hukum di sini kita mengkonstatir ya, kalau bahasa hukumnya itu mengkonstatir peristiwa yang tidak diatur itu sebagai apa? Apakah sebagai konteks perdata, administrasi, ataukah pidana? Karena akan mempengaruhi metode penemuan hukum yang akan digunakan. Wah, lumayan satu SKS ya. Dan itu pun ada satu pertanyaan, saya lupa, pertanyaan dari salah seorang hakim. Oh, bukan, maaf.
pertanyaan dari pihak terkait, dari kuasa hukum paslon 02. Sidang MK itu kan speedy trial. Apa tuh artinya, Prof? Peradilan cepat. Oh, oke. Karena sudah ada deadline-nya 20 April. 14 hari kan. Ya, 14 hari kerja. Ya. Mengapa didesain 14 hari kerja? Ya karena hanya menyangkut perhitungan hasil suara saja. Sebab kalau harus membuktikan segala macam yang didalilkan, itu nonsense. Malah nggak akan ada hasilnya nanti. Nggak kan. Itu doesn't make sense apa kita bisa membuktikan segala macam yang didalilkan dalam 14 hari. Karena hanya perhitungan suara, makanya dia speedy trial, hanya 14 hari. Ketika dia dibawa ke ranah proses, waktunya nggak akan cukup juga. Kalaupun misalnya kemudian undang-undang kita mengizinkan itu untuk terjadi, tapi nggak mungkin 14 hari jadinya nanti. Tidak mungkin. Gitu ya? Tidak mungkin. Makanya saya di dalam menjawab pertanyaan sebelum berakhir waktu itu saya katakan bahwa silahkanlah undang-undang MK itu dirubah supaya kita tidak mengulangi perdebatan 5 tahunan yang sama mengenai kewenangan MK. Itu saja sebetulnya. Begini, kalau saya sambil ngopi, Mas Edi silakan. Saya minum lah ya. Iya. Saya kan waktu itu sampaikan begini ya. Saya konsisten dengan apa yang disampaikan di tahun 2019. Ya. Bahwa MK hanya untuk perhitungan suara. Karena di tahun 2019, Pak Prabowo kan dalam posisi yang kalah. Ya. Menggugat KPU, pihak terkaitnya Pak Jokowi. Betul. Substansi gugatan 0103 sekarang ini kan sama dengan substansi gugatannya Pak Prabowo 5 tahun yang lalu. Pak Prabowo 5 tahun yang lalu saya ingat mengatakan TSM juga. Ya TSM. Sementara TSM ini bukan sesuatu untuk disengketakan di MK. Persis. Persis. Artinya mau pemilu 2029 kemudian 34 makanya saya bilang nanti silakanlah rubah undang-undang MK itu sehingga saya tidak menjadi soal. Tapi itu pertanyaannya Pak Arsul Sani ya. Bagaimana nih kalau ada pergeseran pembuktian silahkan. Tapi diatur dulu. Kalau kita mau fair, mau jujur, ya substansi gugatan 0103 itu sama dengan substansi gugatan Pak Prabowo 5 tahun yang lalu. Ya. Dan saya tetap konsisten untuk mengatakan bahwa bukan kewenangan MK. Iya, bukan ranahnya MK lah. Bukan ranahnya MK. Ya. Jadi bukan persoalan bahwa ini ada afiliasi politik dan lain sebagainya. Tidak. Saya hanya mempertahankan kekonsistenan pendapat saya sesuai dengan 5 tahun yang lalu. Itu aja. Luar biasa memang.